Selamat pagi Bapak Ibu. Terimalah salam Buddha Dhamma dari saya, Soti Hotu Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini sepertinya adalah kali pertama saya ke Cetia Panyasika ya. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Febrian, kalau di rumah tuh dipanggilnya Rian, dan saya tinggalnya itu di Tangerang. Oke, baik, sebelum saya mulai seperti biasa, hari ini kan kita sama-sama mau membahas tema tentang meta in our life atau cinta kasih di dalam kehidupan kita. Cara praktek meta yang bisa kita lakukan setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun ini ada 3 caranya. Yang pertama adalah berdoa atau baca parita minimal 1 hari 1 kali. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang setiap hari baca parita di rumah 1 hari 1 kali? Ada? Oke Om, thank you Bu. Ada lagi yang lain? Cie, ketahuan nih. Oke, 3 ya. Maksudnya emang gimana baca parita 1 hari 1 kali untuk apa gitu ya? Pada saat kita baca parita 1 hari 1 kali, mungkin secara sengaja ataupun gak sengaja, kita melimpahkan jasa kepada semua makhluk, leluhur keluarga kita, orang tua kita yang masih ada, teman, saudara, bahkan makhluk-makhluk yang tak tampak. Ya di luar dari kita nggak tahu ya, ada pada saat kita baca parita ada kejadian apa, kan kita nggak tahu. Tapi yang paling penting, kita mengkondisikan yang pertama adalah mendoakan leluhur keluarga nih telah meninggal dunia, lalu makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, entah itu di rumah atau di tempat kerjaan atau di tempat yang biasa kita baca parita lah, seperti itu. Dan di sisi lain, kita juga melafalkan arti dari parita itu sendiri, dan itu bisa bikin hati kita juga jadi baik. Maksudnya gimana? Kalau di dalam Karya Metta Sutta kan ada satu bait yang mengartikan gini, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa demi melindungi putra tunggalnya atau anaknya, demikian juga sama, kita kalau mau jahat sama orang, kita mikir lagi nih, gue udah baca parita tiap hari, masih mau berbuat jahat, kan gitu ya. Kelakuan dengan tindakan juga kan harus sama, harus matching gitu ya. Ini baca parita minimal 1 hari 1 kali. Oke, yang kedua adalah menolong sesama dimulai dari dalam keluarga. Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang pernah belajar akuntansi atau yang masih kuliah atau yang kerja di bagian akuntansi ada? Ada ya. Oke, kalau di dalam akuntansi yang kita tahu ada yang namanya debit dan ada yang namanya kredit. Kalau debit dan kreditnya ini nggak balance, artinya apa? Artinya apa? Selisih. Ada yang salah masukin. Benar ya? Anggaplah nih, ibaratnya akuntansi, debit ini adalah kegiatan sosial, kredit ini adalah keluarga kita. Kalau misalnya nih, ini biasanya saya sampaikan buat anak-anak yang masih sekolah gitu ya. Kalau misalnya nih, kita di kegiatan sosial, rajin banget, aktif banget. Ada orang minta tolong sama kita nih. Dek, tolong dong minta pindahin dari beras dari sana ke situ ya. Oke, siap kok, Ci. Diambil berasnya, ditaruh. Pas udah selesai, pakai tanya lagi. Ada lagi nggak kok, Ci, yang bisa saya bantu? Coba bagian di rumah. Dek, Ci, kok tolong dong bantuin mama nih. Ngepel, nyapu, cuci mobil, cuci motor. Apa jawaban anaknya? Apa jawaban anaknya? Males, enggak ntar aja gitu ya. Lagi tanggung nih. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang setiap setahun sekali di acara bulan Katina ini berdana jubah? Ada? Oke, ada kok Glenn. Yang lain? Oke, nanti saya akan kasih tips dan triknya, maksudnya gimana kok kita melakukan function sebulan sekali dan berdana jubah setahun sekali. Nanti saya kasih tahu caranya, ini tidak merepotkan kita dan tidak merugikan orang lain. Sebelum itu saya mau cerita dulu nih, ngomong-ngomong pelepasan makhluk hidup. Pertama kalinya saya function adalah hewan kura-kura Brazil, ini saya pelihara. Gak tahu kenapa saya pengen pelihara aja gitu. Kurang lebih 1 tahun dia berubah jadi besar. Terus saya ngimpi 2 kejadian yang sama, yaitu terjadi gempa bumi. Di mimpi yang pertama terjadi gempa bumi, tanah ini terbelah 2. Seperti di film-film, saya lari dalam mimpi itu, panik, takut, iya. Tapi kepikiran, keingetan.
Gimana nih kura-kura di rumah? Selamat nggak ya dia? Buat nyelamatin diri saja susah. Apalagi kura-kura di rumah. Ada yang nolongin apa enggak nih? Akhirnya kebangun, deg-degan, takut. Iya, udah deh saya tenangin diri, turun dari kamar, keluar, minum. Pagi-pagi seperti biasa saya mau kasih makan kura-kuranya. Kura-kuranya itu ditaruh dalam akuarium. Di dalam akuarium itu ada batu yang biasa buat dia ngejemur ya. Dan pada saat itu saya samperin, saya kasih makan nih. Biasanya pas dikasih makan ini langsung makan, ini mah enggak. Apa yang dia lakukan? Saya kasih makan, anggaplah tangan kanan saya ini kepala si kura-kura sama badannya. Apa yang dia lakukan pada saat saya kasih makan? Dia naik ke atas batu, dia nongolin kepalanya, terus saya liatin. Nah lu, ada apa nih? Tumben, biasanya mau langsung makan, ini mah enggak. Ah, udahlah daripada mikir macem-macem, keinget semalam ngimpi yang gak enak, saya comot kura-kuranya, saya taruh, saya tinggalin. 2 hari kemudian, saya ngimpi kejadian yang sama, yaitu terjadi gempa bumi. Di mimpi yang kedua ini terjadi gempa bumi, tanah kebelah dua, saya lari sampai Wihara Padumutara atau Kelenteng Buntek Bio. Ada yang pernah ke sana? Atau sering ke sana? Ke Padumutara? Belum ya? Oke, di dalam mimpi itu saya lari sampai di Kelenteng Buntek Bio atau di Wihara Padumutara. Saya nyampe di sana, saya duduk, saya deg-degan, saya takut, saya ingat kura-kura di rumah. Gimana nih dia? Selamat nggak ya? Buat nyelamatin diri saja susah banget, apalagi kura-kura di rumah. Akhirnya saya kebangun dan kebangun ini saya cuma termenung, muncullah 2 perenungan. Yang pertama, apakah ini kemelekatan saya sama si kura-kura? 2, apakah kura-kura ini mau dilepasin? Karena apa? Di belakang Wihara Padumutara atau Kelenteng Buntek Bio itu ada Kali Cisadane, kali pasir namanya. Di bawahnya itu ada tepekong gitu dan ada tempat buat lepasin makhluk hidup yang biasanya function, biasanya lepas di sana. Akhirnya dari situ, udahlah daripada overthinking, kebanyakan mikir, keluar kamar kasih makan. Pas saya kasih makan, apa yang kura-kura ini lakukan? Melakukan hal yang sama, naik ke atas batu dan ngeliatin. Saya liatin balik. Nah lu, ini mah kayaknya ada sesuatu nih. Apa nih? Udahlah daripada takut terjadi yang enggak, saya ambil kura-kuranya, saya pikir, udah deh kayaknya ini mau dilepasin aja. Akhirnya saya telepon teman saya minta bantuan. Buat bantuin ngelepasin tuh kura-kura. Namanya Hansen. Sen, nanti siang bantuin gue yuk lepasin kura-kura. Dia tanya, emang kenapa kura-kuranya? Ini gue udah ngimpi 2 kejadian yang sama, saya ceritain kayak tadi. Lalu apa kata Hansen? Tuh, gue bilang juga apa Yan? Dari awal kan udah gue kasih tahu, lu ngapain pelihara kura-kura? Udah tahu kura-kura umurnya panjang. Lu mau di kehidupan yang akan datang terlahir jadi kura-kura? Kenapa jadi diceramain kata saya ya? Ya udah nih, makanya gue mau lepasin, lu bisa nggak bantuin? Ya udah ntar ya, jam 2 siang dia datang ke rumah. Akhirnya datanglah jam 2. Kita boncengan naik motor mau lepasin kura-kura itu di dalam ember. Jadi kita boncengan pelan-pelan sampai di belakang Kali Cisadane atau di belakang Wihara Padumutara. Di sana posisinya sepi dan kadang memang ada yang mancing juga. Pada saat itu matahari panas banget, sepi. Saya turun ke sana, anggaplah depan saya ini kali yang luas. Ini ember, saya udah pegang, saya mau lepasin. Baca parita dulu enggak? Enggak, nanti baca paritanya di rumah aja. Lalu apa yang saya ucapkan? Semoga kamu menjalankan kehidupan kamu sebagai kura-kura dengan bahagia. Diturunin. Terus pada saat udah di air, kura-kuranya ini kepalanya udah ngadep ke tengah. Istilahnya udah tinggal nyebrang aja gitu. Tapi apa yang dilakukan kura-kura ini? Diem aja di situ. Saya mikir ya, kalau misalnya baru dilepas lalu saya tinggalin, apa yang bisa terjadi? Bisa ditangkap lagi sama orang. Bukan yang kita nggak ikhlas ya, tapi yang namanya melepaskan itu kan kondisinya ya kalau bisa terbebas gitu. Pun kalau mau diambil sama orang, udah jauh lah. Dia harus effort dulu dan lain-lain kayak gitu. Airnya udah saya goyangin, saya udah ikhlas, kamu pergi aja. Nggak mau pergi-pergi. Lalu apa yang kura-kura ini lakukan? Dari kepalanya yang ngadep ke tengah kali, dia muter balik badan, dia nongolin kepalanya. Terus saya mikir, nah lu apa gua salah ya?
Nggak lama dari situ saya tungguin, dia muter balik badan, barulah dia nyebrang, berenang ke sana. Percaya nggak percaya, aneh tapi nyata, saya pada saat itu merinding. Terus Hansen, teman saya ini ngomong sama saya, Yan, gue belum lama ini baru baca buku juga tentang function. Apa tuh? Ternyata hewan yang kita lepasin sebenarnya pengen ucapin terima kasih sama kita. Tapi kan kitanya nggak ngerti. Terus saya tanya ke Hansen, oh jangan-jangan dia dari kepalanya ke tengah muter balik nongolin kepala. Mau bilang kamsya ya kok begitu. Akhirnya dari situ ya udah gimana kalau kita bikin yuk function sebulan sekali dan dana jubah setahun sekali. Dari kejadian itu muncullah tips dan trik ini. Oke, ini caranya. Ini saya sharing aja ya, bukan untuk ngajarin atau menggurui ya. Jadi pada saat itu saya pikir, oke kita lakukan function sebulan sekali, kita nggak ngelihat berapa nominalnya, ini kita dilakukan dari diri kita sendiri. Sebulan ada berapa hari? 30 hari. Setahun ada berapa hari? 365. Oke, kita mulai dari sebulan sekali mau function secara pribadi. Taruhlah uang di dalam kotak, 1000 konsisten. Sekali lagi bukan nominalnya. Katakanlah udah jalan sebulan, berarti dapat berapa? 30.000. Kita ambil uangnya dalam kotak, ya wes kita lihat di misalnya di pasar ada hewan apa, kita beli. Kita beli lalu kita lepasin. Kita nggak usah mikir pada saat kadang-kadang ya, kalau kata Sang Buddha kan musuh terbesar adalah siapa? Diri kita sendiri. Mau function, waktu pertama kali mau rutinin function, apa yang saya pikirin? 30.000 doang, dapat berapa biji nih mah? Dikit kayaknya. Orang-orang kalau function mah banyak gitu ya. Ngumpulin ada yang dana segala macam. Cuman kan kalau kita mikir kayak gitu, nggak jalan-jalan, nggak dilakukan. Bener kan? Akhirnya udahlah cuek aja, namanya juga baru mau mulai. Akhirnya saya ambil, pas pada saat itu saya belilah sebuah ikan di pasar, lalu saya lepasin. Dan pada saat itu ya udah mulai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan berdua sama Hansen. Akhirnya sampai saat ini jadi kebiasaan. Apakah pada saat itu ada teman yang ikut juga? Ada. Untuk ajak teman juga kita nggak perlu paksa ya. Kalau dia mau ikut syukur, kalau enggak ya sudah. Tapi yang penting kita infoin, besok nih atau minggu depan gue mau function, mau ikut enggak gitu. Ya, yang penting kita mau udah ngajak. Kalau misalnya nggak mau ya udah nggak apa-apa. Mungkin next time atau lain waktu. Itu yang pertama, sebulan sekali. Begitu pula sama dana jubah setahun sekali di bulan Katina. Katakanlah 1000 konsisten, setahun berarti dapat berapa? 365.000. Rata-rata kalau kita lihat nominal untuk dana jubah saat ini berapa? Ada yang 300, ada yang 400, bahkan ada yang lebih mahal pun ada. Ini kita nggak mau memaksakan diri untuk yaudah yang paling mahal saya mau dana. Enggak, tapi dimulai dari yang mungkin 300.000 atau 350.000. Pada saat kita nih, katakan gini, Yan, nggak usah nunggu setahun sekali. Saya mah banyak uangnya. Saya mau beli di hari H juga bisa. Iya, sekarang. Yang namanya hidup kan muter. Kadang kita lagi enak hidupnya, kadang juga nggak enak. Tetapi kalau kita uang ngumpulin 1000 konsisten, H-7 misalnya dapat 350.000. Kita mau danain. Berat nggak kita? Enggak, karena kita udah punya uangnya. Lain cerita kalau kita punya uang 1 juta nih misalnya. 2 hari lagi udah mulai Katina. Dana jubah berapa ya? Tanya ke pengurus. Saat ini dana jubah 350.000. Punya uang 1 juta. Oh berarti kalau dana tinggal 650.000. Wah gak cukup nih buat hidup 1 bulan. Gitu. Kan pertimbangannya banyak ya. Tapi kalau kita 1000 udah hari H. Enak kita juga mau dana tinggal dana. Artinya apa? Kita juga penuh sukacita. Gak usah banyak pertimbangan. Itu tips dan triknya. Mau dilakukan? Mau dilakukan? Diusahakan, diupayakan, dikondisikan ya. Oke, itu ya. Yang ketiga, pelepasan makhluk hidup. Ceritanya, siang-siang, pintu rumah saya lupa tutup. Pintu pagar rumah saya lupa tutup. Akhirnya kucing itu masuk. Posisinya saya lagi makan sama teman saya ini. Dan pada saat itu saya lagi makan, enak. Kucing ini masuk. Pas saya lihat, oh ada kucing. Pas saya lihat ke depan, ya lupa tuh. Tutup pintu gerbang depan. Akhirnya di depan meja makan lagi ada makanan. Saya ambillah sedikit.
Saya tuang ke sana, keluar biar kucing ini bisa makan, saya juga bisa makan sama teman saya. Akhirnya pas saya masuk ke dalam, terjadilah sebuah diskusi sama teman saya. Dia tanya, Yan, kucing ngapain sih lu kasih makan? Tinggal dikepret aja pakai air, ntar juga kabur gitu kan. Terus saya mikir gini, iya kita kasih makan kucing, ini kan anggap aja nih. Nggak tahu yang namanya jodoh karma, dia masuk juga kan nggak sengaja, gue juga lupa tutup pintu, kebetulan di depan meja makan ada makanan, ya udah kita ambil aja, kita taruh di luar biar dia bisa makan. Terus teman saya bilang gini, kucing itu kan gak seperti guguk, gak seperti dogi. Kalau guguk dikasih makan, dia bisa jagain rumah. Dia ingat majikannya siapa. Kalau udah pergi jauh, dia bisa pulang ke rumahnya. Terus saya mikir, sekarang gini deh, kalau misalnya kita lagi ada di kebun binatang, kita kasih makan nih ke satu hewan, sedikit makanan kita habis. Apakah hewan yang kita kasih makan ini akan tetap nungguin kita atau enggak? Gimana? Makan kita udah habis. Cepat atau lambat dia pun akan pergi. Ya udah, masa iya kita mau kasih makan kucing. Meng, nih ingetin muka gue kayak gini ya. Nih kalau mau masuk inget aja lewat sini. Nih catnya warna kuning. Kayak gitu kan gak bisa. Akhirnya yang di gambar keempat ini pojok kanan bawah, kucing itu selalu ada. Ketika saya belum pulang dan ketika saya sudah pulang. Malam-malam saya pulang. Saya buka gerbang, saya masuk ke rumah, kucing itu udah ada di depan. Mama saya bilang, Yan tuh kucing dari tadi nungguin aja. Emang kenapa mah? Gak tahu mau diapelin kali. Emangnya pacar kali diapelin. Udah nih, udahlah mah itu mah kayaknya mau dikasih makan aja. Akhirnya saya ambil makanan, saya taruh keluar. Besok saya penasaran, apakah kucing ini benar-benar ada setiap malam atau setiap hari ketika saya belum pulang atau sudah pulang. Akhirnya besok malam, posisinya saya pada saat itu masih kuliahnya kuliah malam. Sebelum masuk gang rumah, saya matiin motor, terus saya dorong motornya pelan-pelan, sampailah depan pintu gerbang. Saya buka, saya dorong pintu gerbangnya itu pelan-pelan juga, saya masukin motornya, standarin, saya lihat ke depan, enggak ada. Terus apa yang saya pikir? Kemarin masih mama kebetulan doang. Lagi nungguin kali, mungkin mama habis keluar terus dia nungguin di situ. Akhirnya apa? Saya balik ke belakang, mau tutup pintu gerbang, nggak pakai pelan-pelan lagi. Saya dorong pintunya, sret. Kucing ini lari ketika ngedengar suara gerbang, lari dari rumah tetangga, nggak tahu rumah siapa. Handphone ada di kantong sebelah kiri. Saya keluarin handphone, buru-buru saya rekam, saya videoin. Pertanyaan saya, apakah kucing ini sampai saat ini masih ada di rumah saya atau enggak? Yang jawab masih boleh angkat tangan kanan. Masih ada kucingnya? Boleh angkat tangan kanan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, banyak ya. Thank you, turunin. Yang jawab udah tidak ada. Boleh angkat tangan kanan? 1. Yang lain ragu-ragu kayaknya. Oke, jawabannya adalah sudah tidak ada. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Kalau yang kucing pertama itu yang tadi yang saya ceritain itu udah nggak ada. Jadi ini anak kucingnya itu dari kucing yang lain. Pagi-pagi pas buka pintu berisik banget itu di kotak pam. Meong 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 meong. Saya buka, saya lihat. Baru banget lahiran, emaknya sama anaknya 3, baru masih basah gitu. Terus saya mikir ya, kalau saya diemin di dalam kotak pam, lama-lama kotak pam ini bisa bau. Yang namanya kucing kan agak-agak gitu ya kalau masih baru ya. Terus pada saat itu saya mikir, apa buang aja ya? Kalau dibuang juga kasihan, kucing itu adalah hewan mamalia, hewan yang punya perasaan. Pada saat anaknya ngeong, emaknya juga buru-buru lari, ketakutan, panik. Dan pada saat itu saya mikir, ya udahlah biarin aja dulu di sini beberapa hari. Setelah beberapa hari saya pindahin lah nih 3 anak kucing ini di dalam kardus. Sampai anak kucing ini sama emaknya bisa main ke sana sini, bercanda ke sana sini. Pertanyaan saya kembali, apakah 3 anak kucing ini sama emaknya sampai saat ini masih ada di rumah saya atau tidak? Yang jawab masih
Boleh angkat tangan kanan? Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tadi banyak banget yang pertama jawab masih. Oke, thank you. Yang jawab udah nggak ada. Boleh angkat tangan kanan 1, 2. Hanya nambah 1 aja. Yang lainnya golput gitu ya. Oke, jawabannya adalah sudah tidak ada. Tapi kita nggak perlu sedih ya. Yang namanya, kalau saya pikirnya pada saat itu, yang namanya kita punya jodoh karma ya udah, dia numpang sementara. Ketika udah besar, biarkanlah kucing ini menjalankan kehidupannya sebagai kucing liar. Kecuali dari awal kita mau niat buat pelihara seperti itu. Ibaratnya juga kucing juga mungkin ya. Kucing juga udah mau terima kasih sama kita, udah dikasih tempat sementara seperti itu. Oke, boleh di next. Terakhir nih, 5 manfaat kalau kita praktek meta. Ini saya ambil dari Wimuti Magasuta. Yang pertama, kita bisa tidur pules atau tidur nyenyak. Yang kedua, dapat disenangi atau dilindungi oleh para dewa dan dewi. Yang ketiga, dapat dibantu oleh orang lain tanpa kita minta. Yang keempat, lebih mudah fokus atau konsentrasi. Dan yang terakhir, nah ini siapa? Sandra, salah, harusnya ganti foto dulu. Ini foto lama ya. Ntar ingatnya apa? 271 triliun lagi yang diingat. Itu ya. Ini Sandra Dewi. Kalau ini satu lagi, next. Nah ini siapa? Ada yang tahu? Opa gitu ya. Opa apa? Lee Min Ho. Maksudnya apa Sandra Dewi dan Lee Min Ho? Kita bisa punya wajah yang rupawan, cantik atau ganteng. Yan, kalau di kehidupan sekarang muka saya udah kayak gini, bisa nggak diubah lebih cakep, lebih ganteng, lebih cantik? Bisa nggak? Caranya gimana? Oplas, operasi plastik. Syukur kalau jadinya bagus ya, kalau enggak gimana? Minimal di kehidupan sekarang kita murah senyum. Murah senyum juga yang jelas, ada orang. Halo Pak, apa kabar? Ini mah nggak ada kabar, nggak ada orang, nggak ada apa. Orang gila namanya. Kapan kita harus mulai untuk praktek meta? Kapan? Sekarang, saat ini, janji nih depan altar nih. Kenapa sekarang? Satu, kita udah terlahir jadi manusia. Kalau kata Sang Buddha kan sungguh sulit terlahir jadi manusia. Bagaikan seekor kura-kura yang buta harus masukin kepalanya ke dalam cincin yang di lautan luas seperti itu. Terus yang kedua, kita udah lahir jadi manusia, istilahnya ini alam yang sempurna dibandingkan alam yang lain. Karena apa? Kita diberikan pikiran, akal sehat, bisa merasakan suka dan duka, dan kita juga bisa melakukan perbuatan baik ataupun jahat. Dan ketiga, alam manusia ini adalah jembatannya kita nih. Setelah hidup dari alam ini, kita kan gak tahu kemana. Semua itu tergantung apa yang kita lakukan saat ini. Itu.